Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ketemu lagi dalam sesi pembelajaran hari ini. Pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar bab 3, menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Jujur dan amanah ini dibagi dua. Jadi dalam pembelajaran jujur dan amanah akan ada pembahasan sendiri. Jadi tidak perlu ini. Oke, mohon maaf. Memberitahukan kepada siswa-siswi SMP Negeri 9 Suci yang bertugas mengangkut MBG segera ke TKP. Sekali lagi, siswa-siswi SMP Negeri 9 Suci yang bertugas amanah. mengangkut MBG Kata amanah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah, ya'man, dan aminah, yang artinya aman atau tidak takut, dapat dipercaya. Orang yang amanah ini artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman dan sesuai dengan pengharapan. Menurut istilah, kata amanah ini memiliki dua arti. Yang pertama, berarti tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesamanya. Bentuk-bentuk amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan amanah kepada setiap manusia untuk beribadah kepadanya. Cara menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan meyakini rukun iman serta mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri. Setiap anggota tubuh ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kaki, kedua tangan, dua mata, kedua telinga, mulut, serta anggota badan yang lainnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan bersaksi atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Kulukum ra'in, setiap dirimu adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'uluman ra'iyatihi, dan dari setiap pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, termasuk diri sendiri. Ini adalah kita memimpin kaki kita memimpin tangan kita, mata, telinga, hidung, mulut kita gunakan untuk apa. Nanti akan bersaksi sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Selanjutnya, amanah terhadap orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Untuk menghindari keburukan dan masalah yang ditimbulkan, ini diperlukan sikap amanah, tanggung jawab, menghormati, serta memberikan hak orang lain yang sesuai dengan haknya. Selanjutnya, menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Amanah dalam kehidupan sehari-hari kita lihat dari sikapnya, bagaimana menerapkannya. Yang pertama, kita jadikan contoh suri tauladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW senantiasa bersikap amanah dalam menjalani hidupnya sehingga mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Sambil dicatat ya. Untuk mengamalkan sikap amanah terdapat beberapa nilai kebaikan yang ditiru dan dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain yang pertama, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setia kepada janji, menepati janji. Yang ketiga, setia terhadap kebenaran dan teguh pendirian. Selanjutnya, menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil sikap perilaku yang amanah dan wujud sikap dan perilakunya. Sikap yang pertama adalah patuh dan taat.
yaitu wujud sikapnya menjadi siswa yang baik, rajin, mengerjakan tugas sekolah dalam rangka melaksanakan amanah orang tua dan guru. Yang kedua, senantiasa menaati aturan, menepati janji, dan menerapkan sikap disiplin. Yang ketiga, senantiasa taat menjalankan ibadah. Sikap yang kedua, setia pada janji atau menepati janji. Memegang teguh sumpah jabatannya sampai akhir dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Yang kedua, tidak menyalahgunakan jabatan. Sikap yang ketiga, setia pada kebenaran. Wujudnya, perilakunya, tidak melakukan kecurangan serta tidak menipu ataupun berbohong, bersikap berani, menegakkan kebenaran dan bertindak sesuai aturan. Ya, lanjut. Yang ketiga, teguh pendirian. Memiliki prinsip yang kuat terhadap kebenaran, tidak mudah tergiur pada godaan, bekerja berdasarkan aturan dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Hikmah perilaku amanah. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan diri dari orang lain. Kalau kita amanah, dipercaya, diberikan amanah kita bisa dipercaya, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapat perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Yang ketiga, terhindar dari keburukan dan fitnah. Kalau satu kali kita tidak menjalankan amanah dengan benar, maka ketika ada orang yang ingin memberi amanah kepada kita, maka kita pasti akan mendapatkan fitnah bahwa amanah kita tidak akan diterima atau tidak dipercaya. Hidupnya akan lebih tenang dan diterima oleh semua pihak. Banyak teman itu akan sangat menenangkan. Beda dengan kalau kita sering tidak menjaga amanah, kita akan takut ke sana, kita pernah bohong, ke sana kita pernah tidak amanah. Jadi akan menghambat kita dari ketenangan. Selanjutnya, yang kedua, selain amanah, ada jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kata kejujuran ini digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Sikap itu muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan tanpa dikurangi atau ditambah, serta tindak